Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yazid di sini, kita akan membahas tentang pernyataan while untuk algoritma dan pemrograman nih. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perulang menggunakan if else, pernyataan if else, terus switch. Sekarang kita menggunakan while, perulangan menggunakan while nih. Gimana? Langsung saja pernyataan while. Nah, pernyataan ini berguna untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan beberapa kali, jadi diulang terus. Selama ungkapan bernilai benar, pernyataan akan selalu dikerjakan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini nih. Ungkapan pertama while, ungkapan kedua, terus kurung kerawa pernyataan, ungkapan ketiga. Nah, terus keterangan. Bagian pernyataan akan dieksekusi selama ungkapan dalam while bernilai benar. Jadi ketika benar, terus dia akan mengeksekusi terus. Jadi akan terus diulang-ulang. Pengujian terhadap ungkapan pada while dilakukan sebelum bagian pernyataan. Jadi dia diuji dulu, oh apakah benar, baru dia melakukan pernyataannya. Kemungkinan pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali jika ketemu kondisi yang pertama kali bernilai salah. Kalau udah salah, maka udah tuh dia udah tidak menjalankannya lagi. Nah itu tuh while. Nih contoh activity diagramnya. Nih seperti apa? Seperti ini nih. Gabung misalkan jumlah sama dengan jumlah plus counter. Jadi misalkan dia mau memunculkan nilai selama kurang dari atau sama dengan 10, maka dia akan terus, kalau 1 terus jalan, 2 terus ulang, 3 dan seterusnya. Selama sudah sampai sama dengan 10, maka ada pemberhentiannya nih, counter lebih dari 10, maka dia akan berhenti. Kalau 11 dia akan berhenti. Pernyataan perulangan dengan while akan selalu dikerjakan jika ungkapan selalu benar. Oleh karena itu, kita harus membuat kondisi suatu saat ungkapan bernilai salah agar perulangan berakhir. Kondisinya seperti apa nih? Counter misalkan kurang dari sama dengan 10 agar pernyataannya berakhir. Kalau nggak ada kondisinya, maka dia akan terus berulang. Nih implementasinya seperti apa? Nih kita coba. Kita buka NetBeans. Kita new, terus Java class, terus misalkan ulang. Kita melakukan perulangan. Nih. Public static void main string hire guess. Ini udah. Terus kurung kerawa buka. Nah sudah. Terus misalkan nih sistem titik out titik print lan. Terus misalkan nama saya over. Nah misalkan saya ingin menuliskan nama saya ini sebanyak 10 kali misalkan. Saya harus nge-copy ini cara manual. Cara manual kita copy terus nih, copy sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya run file. Nah maka kan keluar nama saya. Ini ada secara konvensional nih, tidak melakukan perulangan. Pada kalau melakukan perulangan kita bisa lebih menghemat codingnya. Kalau misalkan 100, masa saya harus copy sampai 100 di coding? Oh panjang banget codingnya. Nah, kita untuk mengatasi ini kita bisa pakai cara perulangan. Caranya gimana nih? Saya akan contohkan. Misal nih kita menggunakan while. Java class kita namakan ulang while. Finish. Nih, setelah itu saya tulis lagi public static void main string hr guess. Kenapa? Setelah itu kenapa? Nih udah. Nah di sini kita tulis in tipe datanya apa,
terus kalimat, terus titik koma, terus kalimat di sini sama dengan 1. Awalnya adalah 1. Value pertama adalah 1. Terus nih while terus apakah ini kita panggil variabelnya, nama variabelnya kalimat tadi. Kalimat. Nah, sini kurang dari sama dengan 10. Jadi dia akan munculkan sebanyak 10 kali nih. Memunculkan apa? Memunculkan ini. Sistem titik out titik print learn. Nah, di sini nama saya tadi. Nah, jangan lupa tambahnya tiap berapa kali? Tiap iterasi 1 kali. 1, jadi awalnya 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 dan seterusnya sampai 10 tadi. Maka ada kalimat plus ini nih. Kalimat plus ditambah 1 terus di tiap perulangan. Maka coba saya jalankan current file. Nah, ini ada 10. Nama saya. Kalau saya 100, saya ganti aja di sini. Run file. Nah, ini ada 100 nama saya di sini. Kalau misalkan 57 run file, nah ini ada 57 nih. Coba aja hitung. Nah, berbeda dengan seperti ini tadi, ini harus kita ngitungin nih. Oh, ini udah 57. Ini udah 57 belum ya? Kita copy lagi, copy sampai di akhir. Kita ngitung manualnya. Di sini kita bisa lebih mudah, lebih codingnya lebih pendek daripada tadi nih. Jadi kita lebih mudah untuk menentukan mau sampai berapa perulangannya. Di sini kita menentukan misalkan 77. Udah deh. Ada kita run file, ada 77 nama saya di sini ya. Jawaban selama 7 sebanyak 77. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke kita menghitung bilangan nih. Kita menghitung bilangan nih, yang ini nih. Nih. Public class ulang while 2, public static void main string args integer bilangan pertama, value nilainya yang pertama 1, while berhenti sampai kapan? Sampai kurang dari atau sama dengan 5. Sistem out printlen bilangan yang dimunculkan, bilangan yang ini tadi. Bill plus. Ubah pernyataan bilangan pertama nih. Kita coba dulu program yang di atas. Kita masuk lagi ke NetBeans. Kita klik kanan, new, Java class, pilihnya kita namakan misalkan ulang while 2. Kita finish, terus kita tulis public static void main string args kurung kerawa. Setelah itu kurung kerawa. Nih, kurung kerawa jangan lupa. Nih, setelah itu tipe datanya apa? Kita bikin variabel, tipe datanya integer. Terus nama variabelnya apa? Bill. Terus koma, jangan lupa titik koma. Bill, kita panggil lagi. Terus value pertama apa? 1. Nilai yang pertama. While Bill kurang dari atau sama dengan 5. Misalkan kita mau munculkan 5 aja. Jangan lupa kurung kerawal. Terus apa yang dimunculkan? Sistem titik out titik print learn. Print learn apa? Bill, nilai bilangan nih. Bilangan variabelnya yang kita akan munculkan. Bilangan setiap iterasi ditambah berapa? Bill plus ditambah 1 titik koma. Terus kita run file. Nah, 1 2 3 4 5 muncul. Sekarang saya mau perulangan sampai 10. Kita run file 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini nih. Udah deh.
Ini misalkan ubah pernyataan bilangan pertama menjadi bilangan kelima. Pernyataan while bilangan kurang dari sama dengan 5 dengan while bilangan pertama tadi kurang dari sama dengan 1 dan bilangan persus menjadi bilangan mimin. Amati hasil outputnya. Mana nih kalau kita rubah? Nih, kita rubah di sini. Ini kita ganti jadi 5. Terus ini kita ganti jadi kita ganti jadi 1. Kita ganti jadi 1. Ya, kita ganti jadi 1 nih. Ini kita ganti jadi 1. Ini kita ganti jadi minus. Jadi setiap iterasi dia dikurang. Kita jalankan. Oh, ini salah nih. Ini dia itu terus iterasi. Nih di sini kurang dari lebih besar. Run file. Nah, jadi value pertama apa? Value pertama 5. Bilangan ini akan berhenti jika kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jadi di tiap iterasi dikurang nih. Kurang-kurang adalah dikurang 1 terus di tiap iterasi. 5 dikurang 1 4, 4 dikurang 1 3, 3 dikurang 1 2, 2 dikurang 1 1. Berhenti ketika sudah kurang lebih besar, bilangan tersebut lebih besar sama dengan 1. Kalau 0 kan udah ya kan. Nih, maka dia akan berhenti. Nah, tadi kan plus, tadi sekarang minus. Nah, nih kita ganti-ganti. Kita lanjut lagi latihan selanjutnya menggunakan while tadi. Nih, dengan while buatlah program untuk mencetak bilangan genap dari 0 sampai dengan 10. Nih, kita coba. Kita kembali ke NetBeans kita. Klik kanan new Java class. Di sini ulang while 3. Ulang while 3. Terus finish. Nah, finish di sini kita tambahkan public static void main. Di sini string args. Terus ini. Setelah itu jangan lupa kurung kerawal. Setelah itu tipe datanya apa? Kita bikin variabel. Tipe datanya integer. Nama variabelnya apa? Bill. Terus apa? Bill. Bill sama dengan value pertama apa? Value pertama adalah 2. Akan diulang sampai kapan? While. Sampai bilangan kurang dari sama dengan 10. Terus jangan lupa kurung kerawal. Terus sistem titik out titik print len. Nah, ini bill. Kita munculkan lagi bilangannya tadi. Nih, kita mau memunculkan bilangan genap aja nih. Oh, kalau bilangan genap berarti kita plus, bukan plus tapi plus sama dengan 2. Jadi ditambah 2. Kita coba jalankan run file. Nah, bilangan genap nih. Bilangan genap sampai 10. Dari 2 berarti kan dari 2 4 6 8 10. 2 ditambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10 nih sampai 10. Misalkan kalau mau sampai 20 bilangan genapnya, saya tinggal rubah di sini. Nah, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 dan juga 20. Bagaimana kalau kita ingin memunculkan bilangan ganjil saja nih? Gimana caranya? Wah, sulit nih. Enggak, gampang banget. Kita rubah sini bilangan dari 1. Misalkan di sini sampai 10 aja. Nah, di sini kita ganti aja. 1 tambah 2 nih.
Kita run file. Nih. 1 tambah 2 kan 3. Tambah 2 lagi 5. Tambah 2 lagi 7. Tambah 2 lagi 9. Maka yang muncul adalah ganjil semua nih. Itu tinggal berubah di sini value-nya di awal. Nah, gampang bukan? Kita bisa memunculkan bilangan ganjil dan juga genap sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita lanjut lagi ke PPT kita. Nah, ini kita coba kita coba latihan implementasi yang keempat, yaitu perulangan while yang keempat nih. Nah, ini gimana caranya, gimana hasilnya nih. Coba kita buka lagi NetBeans-nya. Kita buka NetBeans-nya. Klik kanan, new Java class, terus pilih di sini ulang while 4 finish. Nah, di sini kita tulis lagi public static void line string args. Jangan lupa kurung kerawa. Nah, di sini kita bikin variabel. Tipe datanya dulu. Tipe datanya apa? Char. Nama variabelnya apa? A. Diisi apa? Ini langsung kita isi value-nya. Value-nya kita isi berapa ya? Kita isi A. Jangan lupa titik koma. Nah, udah. Setelah itu lanjut lagi kita bikin variabel. Variabel kita mau pakai tipe data integer. Terus apa? Nama variabelnya A. Sama dengan terus kosong. Di koma. Ingat kalau karakter kita harus ada tanda petik. Kalau integer, udah nggak perlu. Integer C sama dengan 1 titik koma. Nah, kita kan perulangan while. Perulangan sampai kapan? Nih, harus ada penanda penyetopnya. A tipe data nama variabel A besar ini sama dengan nilainya A B C D E. Nah, ini nih. Ini kita bisa menggunakan karakter juga. Jadi tidak hanya integer. Kita menggunakan karakter juga bisa. Nih. Setelah itu sistem titik out titik println. Nih, setelah itu kita masukkan nilai A sama dengan plus A. Nih, tip variabel A. Kita copy aja biar cepet. Paste. Di sini kita ganti variabel B. Variabel B. Variabel B. Variabel C. Nah, terus di tiap variabel kita tambahkan ini aja. Untuk agar ada spasinya aja sih. Nah, habis itu di sini kita tambahkan A plus plus. Jadi A ditambah terus ditambah sebanyak sekali lonjatan A, B, C, D, E. Nah, kalau B coba kita nambahkan B plus 5. Jadi tambah 5 terus nih. Dari 0 tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Terus C sama dengan C ini coba kalau kali 10. Di tiap iterasi dikali dengan 10. Jangan lupa titik koma. Nah, terus kita jalankan run file. Nah, maka A ini kan benar kan? Nilai A, B, C, D, dan E akan muncul sampai apa? Sampai E. Nih, kalau nilai B, nilai awalnya adalah 0. Ini kan 1. Kalau C, ini. Coba, belum. A, B, C. B adalah awalnya 0.
C awalnya 1. Sampai kapan? Sampai si A ini sampai E jadi E. Nah, kalau B ditambah 5 terus. No, tambah 5, 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20. Nih, kalau C, nilai C kita kali dengan 10 terus nih, tiap iterasi. 1 kali 10, 10 kali 10, 100 kali 1000. Nah, dan seterusnya. Nah, sampai berakhir nih. Kalau misalkan kita sampai T, misalkan, kita run aja. Nah, dia menjalankan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Udah selesai. Nah, ini udah nih contoh perulangan while. Kita kembali lagi ke PPT kita. Nah, sekarang saatnya latihan buat kalian. Nih, buat kalian di rumah, kalian bisa latihan, hitunglah rata-rata bilangan positif di mana banyaknya data ditentukan dari data yang dimasukkan dengan keyboard. Hasil outputnya yang diinginkan sebagai berikut. Misalkan banyaknya data, kita mau banyaknya data sebanyak 4. Jadi data pertama, data ke 1 kita inputkan 3, misalkan kita masukkan. Terus data kedua misalkan kita masukkan 5, data ketiga kita masukkan 2. Ini adalah inputan ya, bukan langsung dari coding tapi inputan. Nih data keempat 6. Nah, cara ngitung rata-rata gimana? Kan udah kita belajar di video-video sebelumnya. Cara ngitung rata-rata, ngitung jumlah gimana nih? Cara ngitung jumlah nih di sini. Kita belajar juga cara ngitung jumlah kemarin. Kalau rata-rata kan banyaknya jumlah data dibagi banyaknya data, maka dapat jumlahnya kan 16 nih. Dibagi banyaknya data ada 4, maka adalah 4 jawabannya. Jumlah ini ada jumlah total dari keseluruhan datanya. Nah, ini nih kalian bisa coba ini agar kalian lebih memahami apa itu while tadi, pernyataan while tadi. Perulangan while. Nah, jadi sampai di sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau kontak saya. Bisa melalui Instagram di @auparyajid, bisa juga langsung ke YouTube di kolom komentarnya. Jadi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.